Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi sama bareng saya, Kang Reis. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pengetahuan terbaru dunia teknologi saat ini ya, yaitu penggunaan ChatGPT. Jadi, bagi teman-teman yang baru tahu atau mungkin udah mulai mempelajari dan masih bingung ya menggunakan AI, nah ini mungkin video yang bisa saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk pembahasan pertama ini ya saya buat judul videonya itu belajar ChatGPT part 1 ya. Jadi nanti ada beberapa part lagi ya mengenai bagaimana kita menggunakan teknologi AI atau di sini contohnya ada ChatGPT untuk kita semakin gampang dalam belajar ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang belajar banyak hal ya tentunya dengan perkembangan zaman saat ini bagi teman-teman itu akan sangat mudah ya teman-teman karena sudah ada bantuan alat-alat yang bisa meningkatkan kinerja kita, pengetahuan kita dan juga produktivitas kita tentunya baik itu dalam belajar ataupun dalam pekerjaan. Oke, mungkin di part satu ini saya akan memperkenalkan dulu ChatGPT itu salah satu tools ya yang dibesut oleh OpenAI dan sifatnya itu gratis ya untuk yang bagi belajar ya dengan fitur-fitur yang sebenarnya walaupun versi gratisnya juga cukup mumpuni ya kalau kita bisa memerintahkan ChatGPT itu sebaik mungkin ya dengan analogi logika-logika yang kita punya ya. Oke, jadi untuk masuk ChatGPT caranya cukup gampang teman-teman. Jadi teman-teman tinggal akses saja yang namanya itu chatgpt.com ya. Kalau lengkapnya ya pakai HTTPS boleh gitu ya. Masuk ke Google Chrome, Microsoft Edge atau apapun itu ini bisa saja. Cuman kalau saya sendiri itu lebih senang pakai Google Chrome karena lebih powerful aja ya mungkin ya atau lebih ringan saja ya. Seperti itu ya kalau ketika menggunakan ChatGPT. Nah, caranya teman-teman ketika masuk ke ChatGPT ya untuk saat ini tampilan halaman interface awalnya itu seperti ini. Gitu ya. Jadi ada tulisan ChatGPT-nya, kemudian ada uh, form text di sini untuk kita memerintahkan dan juga ada login ya, masuk ataupun daftar. Bagi teman-teman yang belum mendaftarkan diri bisa klik link daftar. Nah, tapi kalau teman-teman yang sudah bisa sudah daftar ya tinggal masuk saja. Nah, ini teman-teman kalau untuk masuknya juga gampang ya teman-teman. Kita tinggal koneksikan saja dengan akun Gmail kita ya, akun Google kita. Ini contoh saya yang punya saya ya. Saya sendiri sudah daftar ya, kita bisa langsung masuk. Nah, jadi untuk tampilan awal dari ChatGPT itu teman-teman seperti ini ya untuk halamannya, di mana di sebelah kiri ini merupakan history ya, ada juga fitur-fitur atau tools-tools yang bisa kita gunakan karena dari versi ChatGPT yang sebelumnya ini sudah banyak upgrade fitur ya teman-teman ya. Bahkan jujurly untuk fitur-fitur yang berbayarnya pun luar biasa ChatGPT kasih juga ke kita walaupun ada time limited ya, ada batasan waktu. Tapi ya so far itu cukup bagus ya, itu cukup baik lah ya. Itu kita pergunakan dalam produktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian di sini ada namanya prompt ya teman-teman ya. Di sini kita bisa memerintah si ChatGPT ini untuk memberikan informasi kepada kita ya. Nah, jadi seperti kita chat ya, kita bisa ngobrol, chattingan sama ChatGPT dan kita bisa perintahkan ChatGPT sesuai dengan apa yang kita inginkan dan dia akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Nah, contohnya begini. Kalau kita misalkan sebagai seorang pembelajar ya, karena saya sendiri saat ini sedang belajar Microsoft Excel, jadi kita coba tanyakan ya dari hal-hal dasar mengenai Microsoft Excel. Contoh saja ya, misalkan saya nge-prompt atau memerintahkan ke ChatGPT, tolong ajari saya dasar Microsoft Excel. Misal seperti ini ya. Ya, saya tidak akan berikan contoh dulu yang spesifik. Jadi teman-teman bisa belajar dulu dari hal yang besaran ya. Kita coba helikopter view dari yang besar dulu, baru nanti kita ke pembelajaran yang lebih spesifik lagi. Nah, ini contohnya kita berikan pertanyaan Microsoft Excel. Ini boleh begini ataupun boleh pakai tanda tanya. Dan luar biasanya ChatGPT itu bisa baca tipe juga ya teman-teman. Ya, untuk saat ini semakin apa namanya itu semakin baik lagi dalam mengartikan bahasa kita. Jadi walaupun misalkan bahasa kita itu tidak lengkap ataupun ada tiponya, nah ChatGPT bisa paham asal tidak terlalu apa ya namanya abstrak ya mungkin ya untuk teksnya. Jadi contoh kita kirimkan perintahnya maka dia akan menggenerate ya jawaban yang mungkin
cukup relevan ya untuk kita belajar ya. Jadi ketika misalnya di sini, ini karena saya sudah sering berinteraksi dengan ChatGPT, sehingga dia memberikan jawaban yang seolah kenal dengan saya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, jadi di sini ditunjukkan ya ketika kita bertanya, tolong ajari saya dasar microplexer, walaupun kata tolong ini tulisnya TLNG, maka si ChatGPT memberikan jawabannya itu sesuai ya. Jadi nggak dia nggak ngarang, dia tahu nih kalau ini tuh kata tolong gitu ya. Nah, dia memberikan jawabannya bahwa untuk kita mempelajari dasar Microsoft Excel, kita belajar dulu dari antarmuka Excel ya. Kemudian kita bisa belajar workbook ya, yang merupakan file utama Excel. Ini dijelaskan juga nih sama si ChatGPT. Nah, kemudian ada set lembar kerja dan lain-lain ya. Ini cukup rinci ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita memberikan perintah yang cukup umum ya, ChatGPT memberikannya juga cukup banyak juga ya, tidak spesifik. Nah, bagaimana kalau kita ingin spesifik? Sebenarnya kita bisa melanjutkan apa yang kita tanyakan. Nah, jadi si ChatGPT ini dia menyimpan history memory dari pertanyaan yang kita buat. Seperti itu. Ya, contohnya tadi kita membahas mengenai bagaimana kita belajar dasar Microsoft Excel ya. Nah, teman-teman ketika misalnya kita ingin belajar ya kita lihat aja tahapannya dari yang pertama ini ya. Contoh di mengenal antarmuka Excel. Ini sebenarnya gampangnya teman-teman tinggal copy aja. Nah, begini ya. Terus kita kopikan lagi ke sini, kita tambahkan saja perintahnya. Misalkan tolong ajari saya, ya, ajari saya bagian ini terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa pakai tanda seru juga boleh ya, bebas itu. Dia akan memberikan spesifikasi pembelajaran yang ingin kita pelajari ya, sesuai dengan apa yang kita tuliskan berdasarkan perintah yang kita berikan secara spesifik. Dan dia membaca histori dari yang kita tuliskan sebelumnya. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau mengenai Excel, Excel terus ke bawahnya itu nanti itu. Ini contohnya kita diajari katanya untuk mengenal antarmuka Excel, ada baiknya kita belajar dulu tentang workbook atau buku kerja ya. Apa itu workbook, kemudian apa aja sih yang ada di dalam workbook ya, ada contoh sheet atau lembar kerja dan lain-lain. Kemudian kita mempelajari namanya sheet katanya gitu ya. Kemudian kita pelajari namanya kolom dan baris dan seterusnya. Jadi dengan ChatGPT ini teman-teman bisa mempercepat ya cara belajar ataupun bagaimana kita meningkatkan segi produktivitas ya di pekerjaan kita sehari ataupun di pembelajaran kita sehari. Hebatnya lagi ChatGPT yang sekarang ya, ini walaupun ada versi yang berbayar, tapi teman-teman bisa trial tuh yang versi berbayarnya gitu. Jadi kita bisa mencoba untuk versi berbayarnya dengan batasan waktu yang biasanya batasan waktu dan batasan beberapa prompt ya. Misalkan kalau promptnya sudah lebih dua atau tiga itu biasanya nanti ChatGPT memberikan peringatan bahwa untuk versi berbayarnya sudah habis dan nanti akan di reset kembali seperti itu. Ini contoh misalkan begini teman-teman. Saya ingin dibuatkan gambar ya. Jadi ChatGPT itu bisa menggenerate namanya gambar juga ya teman-teman. Misalkan tolong buatkan misalkan gambar logo Microsoft Excel misalkan ini. Walaupun secara mungkin karena versinya versi gratis, jadi untuk gambarnya itu agak apa namanya agak ya kurang sesuai lah dengan apa namanya itu apa yang kita harapkan ya. Nah, kalau saya pribadi penggunaan yang versi gratisnya itu lebih ke arah tekstual ya. Jadi saya butuh ide-ide teks dan lain-lain. Nah ini contoh gambarnya yang sudah. Nah jadi dia akan menggambarkan seperti ini gitu teman-teman. Nah, cuman kalau untuk yang versi berbayar mungkin lebih apa namanya lebih canggih lagi ya. Tapi untuk versi gratisnya juga sebenarnya sih udah lumayan ya. Contoh begini, selain bisa bikin gambar ya teman-teman, si ChatGPT ini juga bisa bikinkan kita data. Contohnya begini, tolong buatkan saya misalkan ya, buat saya materi dasar pembelajaran Excel misalkan ya, dalam bentuk file XLX misalkan ya. Kita coba aja perintahkan. Dia akan melakukan aktivitas lain yaitu menganalisis, kemudian dia akan memberikan hasilnya berupa data teman-teman. Seperti itu. Jadi alangkah mudahnya untuk zaman sekarang ini kita menggunakan teknologi AI untuk semakin meningkatkan pembelajaran kita nih bagi teman-teman yang mungkin awalnya kesulitan dalam belajar, kemungkinan
ataupun ada hambatan dalam belajar, nah dengan bantuan AI ini kita bisa semakin cepat dalam belajar tentunya. Ya, tentunya untuk anak-anak muda zaman sekarang, yuk semangat ya belajar ya, seperti itu. Nah ini contohnya, kita bisa unduh juga filenya. Kita klik unduh di sini. Nah ini filenya contohnya. Langsung dikasih nama juga ya teman-teman. Nah ini contohnya materi belajar Excel yang pertama ya. Nah seperti ini. Luar biasa ya. Jadi dengan ChatGPT ini teman-teman bisa apa namanya tuh melakukan eksplorasi, bereksperimen ya dengan prompt dan perintah-perintah yang kita berikan dengan menggabungkan analisa-analisa dan logika-logika yang kita butuhkan dan dibentuk menjadi satu perintah yang memang bisa memberikan output yang baik tentunya bagi kita ya untuk pekerjaan ataupun produktivitas kerja kita ataupun belajar kita gitu. Mungkin itu aja ya untuk perkenalan ChatGPT kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman yang lagi belajar dan mungkin bagi suhu-suhu yang ada di dunia luar sana, mohon koreksi, mohon sarannya juga apabila yang disampaikan ada yang keluar ataupun melenceng ataupun kurang tepat. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.